Halo sahabat, kembali lagi di kanal YouTube Arya Surya Official, kanal pemberdayaan diri untuk Anda semua. Akhirnya kali ini saya bisa menyempatkan untuk membuat video untuk menyapa rekan-rekan semua. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Oke sahabat-sahabat, kali ini Mas Arya akan menjelaskan beberapa hal penting yang perlu kita ketahui agar kita bisa hidup damai di dunia ini tentunya ya. Bebas dari pikiran-pikiran negatif. Yang kedua, hidup terbebas dari trauma-trauma masa kecil, masa lalu yang begitu menakutkan ya, begitu buruk dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, hikmah di balik itu semua gitu. Ingat bahwa Allah tidak menurunkan aniaya terhadap hambanya kecuali Ia mengizinkannya gitu. Nah, Mas Arya, apa sih yang membuat saya memiliki pikiran negatif? Tentunya yang pertama kita perlu ketahui bahwa pikiran negatif itu berasal dari data-data buruk yang pernah kita alami, yang pernah kita lihat, yang pernah kita dengar dan kita rasakan. Mas Arya sudah pernah menjelaskan sebelumnya bahwa ketika kita melihat orang yang sedang memeras jeruk nipis, kita bisa saja menelan ludah. Nah, itu apa yang kita lihat bisa mempengaruhi diri kita. Itu contoh kecil ya sahabat-sahabat. Orang sedang memakan stroberi contoh. Nah itu kita bisa menelan ludah juga ketika orang itu merasa asam gitu. Ataupun terkadang tidak ada yang makan pun begitu kita melihat makanan itu seperti jeruk atau yang asam-asam misal stroberi, kita terkadang menelan ludah. Padahal tidak ada yang makan, hanya melihat saja. Nah itu menandakan bahwa apa yang ada di dalam pikiran kita berasal dari apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan. Dalam kepercayaan Mas Arya tertulis di kitab ya, kitab suci dalam Al-Quran, kata barang siapa yang melihat, mendengar, dan merasakan itu dibahas berkali-kali. Jadi dari situlah yang nantinya akan menjadi nasib kita gitu, yang akhirnya menentukan takdir kita dan lain sebagainya ya. Tentunya ya yang berkaitan dengan kehidupan ini gitu. Oke sahabat-sahabat, banyak orang yang terkadang seolah-olah ikhlas namun sejatinya dia memendam gitu. Seolah-olah melupakan namun sejatinya itu akan menjadi bumerang yang bisa meledak kapan saja gitu. Nah, yang pertama Mas Arya akan membahas bebas dari pikiran negatif seperti tadi, bahwa data-data itu masuk dari apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan. Yang rasakan ya contohnya kita pernah dipukul, pernah dibentak, pernah dianiaya ya. Terus yang kita lihat adalah bacaan-bacaan, terus tontonan-tontonan, dan apa yang kita dengar itu audio-audio misal tentang cerita-cerita kepahitan, cerita-cerita kehidupan tentang kepahitan dan lain sebagainya. Apalagi ibu-ibu nih yang suka gibah, biasanya hal-hal yang buruk gitu. Nah itu juga bisa jadi sampah. Ataupun orang-orang yang dulunya kuat, sering untuk curhat temannya, tiba-tiba tumbang begitu saja, terkena psikosomatik ataupun malah kadang depresi gitu. Kok bisa gitu. Nah jadi selama manusia memiliki pikiran gitu, apa saja bisa nginput, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Sekalipun secara sadar kita menolak, terkadang bawah sadar menginput gitu. Jadi mulai sekarang kita memprogram apa itu bawah sadar. Bawah sadar itu dalam istilah nenek moyang kita disebut batin ya sahabat-sahabat, atau kebatinan. Orang belajar kebatinan berarti orang sedang mengasah bawah sadarnya, sedang belajar bawah sadar. Bawah sadar itu hanya bahasa modernnya saja gitu. Jadi dalam sehari kita dikuasai atau dikendalikan oleh 88% pikiran bawah sadar kita. Contoh, kenapa saya takut keluar rumah ya mas, padahal saya sadar sejatinya saya tidak apa-apa. Nah, itu kan hanya ketika kita sadar. Nah, kita sadar dalam sehari hanya 12%. Menurut para pakar ya sahabat-sahabat, 12%. Sedangkan bawah sadar 88% menguasai diri kita adalah data-data yang membuat kita takut. Contoh, keluar takut pingsan, takut lemes, takut keluar sensasi, misal kalau yang psikosomatik, atau takut meninggal kalau yang memiliki pikiran cemas dan negatif. Nah, tentunya kita program dulu pikiran kita. Mas Arya, apa sih efek dari memprogram pikiran kita? Nantinya ya tentunya akan membuat kita menjadi apa yang kita harapkan. Misal saya tidak percaya diri, berarti ada data buruk di bawah sadar, entah itu dari gen, memang gen kurang percaya diri, ataupun dari pembulian di masa lalu, itu bisa membuat kurang percaya diri gitu. Nah caranya adalah kita ubah mindset. Caranya bagaimana mas? Dengan pengulangan tentunya, dengan repetisi, bisa dengan menulis hal-hal yang positif di buku,
semakin hari saya semakin sehat sebanyak mungkin, ataupun semakin hari saya semakin produktif, semakin hari saya semakin kreatif. Ditulis ya sahabat-sahabat, atau beberapa rekan-rekan mungkin ada yang memilih mendengar afirmasi itu pun terkadang ketika sudah merasa nyaman, udahlah nggak didengar lagi, kan kadang gitu. Padahal itu sejatinya untuk memprogram bawah sadar kita agar bawah sadar kita menjadi apa yang kita inginkan. Contoh, kita ingin berani lagi gitu. Nah terus yang kedua, selain menulis, mendengar, kita harus merasakan juga seolah-olah gitu. Mas Arya, apakah ilmu seolah-olah sangat berpengaruh? Sangat berpengaruh, karena itu ibarat doa juga seolah-olah gitu. Jadi seolah-olah saya sudah sembuh, saya sudah sehat. Sugestikan terus, seolah-olah saya sudah sembuh, saya sudah sehat. Karena sejatinya saya sehat walafiat. Katakan itu berulang-ulang, tulis kalau perlu. Atau sahabat bisa ditempel di dinding, dibaca berulang-ulang. Itu juga lama-lama akan memprogram bawah sadar. Nah, efek candu juga berasal dari repetisi. Awalnya coba-coba, lah kok makin enak kan gitu, ada parodinya. Terus saya coba lagi, lah kok makin enak, terus akhirnya saya kecanduan. Entah itu judi, minuman keras, narkoba, dan lain sebagainya. Itu juga dari situ ya sahabat-sahabat, dari pengulangan. Awalnya mungkin coba-coba, tapi ini jadi kecanduan. Terus selanjutnya, selain repetisi apa mas? Masuk dari sosok figur. Mas Arya, saya dinasehatin teman saya kadang nggak masuk, tapi kalau dinasehatin sosok figur saya langsung masuk. Misal oleh Pak Ustadz, pendeta, ataupun Pak Mangku dan lain sebagainya, itu langsung masuk mas. Ya karena cara masuk ke pikiran bawah sadar itu sebetulnya ada 5 sahabat-sahabat. Pertama adalah pengulangan repetisi, atau kedua kelompok atau keluarga. Kita lebih mudah mendapat atau menyimpan data dari kelompok atau keluarga kita. 3 sosok figur. Yang keempat itu dari dari PAKOG istilah kita, visual, audio, terus gustatory dan olfaktory. Dan ada banyak hal tentunya ya. Dan 5 dari termasuk pendidikan, pengajaran dan lain sebagainya. Itu masuknya dari situ semua. Ada 5 gitu. Nah, Mas Arya, terus apa lagi sih yang bisa merubah pikiran kita bisa menjadi lebih positif ya? Terus lakukan hal yang positif gitu. Terkadang musuh terbesar kita adalah rasa malas. Mas, saya ingin melakukan hal positif tapi takut gitu. Nah, jangan nunggu berani baru melakukan sahabat-sahabat, tapi sahabat-sahabat harus bisa melakukan dulu baru nanti berani. Konsepnya dirubah gitu. Kadang banyak orang nunggu berani dulu baru keluar. Nah, itu keliru gitu. Kita harus melatih. Mas Arya, saya pergi ke pasar, ya ampun, malah misal di pasar saya lupa kalau hari itu tidak pasaran gitu. Nah, disesali, harusnya tidak perlu disesali. Kita ambil hikmahnya. Dengan ke pasar walaupun tutup pasarnya, saya latihan. Tapi banyak orang yang menilai itu, aduh, malah pasarnya tutup, akhirnya jadi dongkol dan lain sebagainya. Kita rubah gitu. Terus reaksi kita ketika kita menerima ketika kita mendapatkan sesuatu yang baru, itu reaksinya dirubah sahabat-sahabat. Biasanya lihat mertua dongkol, lihat orang tua misal merasa kurang nyaman dan lain sebagainya, dirubah dalam artian, oh ya itu mertua saya, bagaimanapun dia adalah orang tua dari suami saya gitu. Meski sulit, lakukan pengulangan ketika lihat mertua dan mulai belajar tidak ambil hati lagi. Jadi mengambil hati atas perkataan orang lain di luar diri kita ibarat sebuah sungai ya sahabat-sahabat. Sungai yang airnya mengalir deras, di situ sekalipun banyak sampah, ketika kita bersihkan sampai bersih tapi dia masih membuang sampah di sungai, itu akan menjadi kotor lagi gitu. Begitupun teknik-teknik yang setelah kita lakukan selama ini bisa jadi percuma ketika kita masih mengambil hati atas perkataan orang lain, sikap orang lain. Kadang orang lain diem, kita marah, kecewa, dengki, tiba-tiba meledak-ledak dan lain sebagainya. Itu mulai dirubah reaksinya. Mulai hari ini saya memilih berdamai dengan keadaan ini. Keadaan ini ya tentunya keadaan di rumah, keadaan orang-orang yang ada di situ juga harus dirubah gitu. Nah, terkadang banyak orang yang menyalahkan sesuatu di luar dirinya. Gara-gara dia nih saya jadi begini, gara-gara dia nih nasib saya jadi begini gitu. Nah, itu yang pertama. Terus apalagi Mas Arya yang perlu saya ketahui agar pikiran saya semakin jernih, dirilis. Ketika sahabat misal takut untuk melakukan hal baru, ya kita harus berani mencoba hal-hal baru yang sekiranya belum pernah kita lakukan. Saya kayaknya cocok nih melukis, coba lukis gitu. Dari hal-hal kecil saja, karena bawah sadar itu
terinstal dari hal-hal kecil dan sepele kadang sahabat-sahabat. Sepele lah intinya. Kita takut cicak juga kan kadang awalnya karena ditakut-takuti, sangat sepele tapi terus jadi takut seumur hidup gitu selama tidak dirilis gitu. Terus Mas Arya, saya sadar saya itu sejatinya nggak kenapa-napa, tapi kenapa pikiran saya berisik ya Mas Arya ya? Ya itu kembali lagi ya sahabat-sahabat, karena ada data gitu, data di bawah sadar. Sekalipun kita sadar, bawah sadar tidak mau mengerti gitu. Sekalipun benar, sekalipun salah itu bisa dianggap hal yang benar. Contoh sahabat-sahabat, sesuatu yang salah dianggap hal yang benar itu ketika takut mandi. Contoh, kita ambil contoh dari orang psikosomatik. Orang psikosomatik mandi itu kadang ada yang takut, tidak bisa tidur aja telat sedikit ada yang takut sekali. Itu kenapa Mas Arya? Padahal secara sadar saya tidak kenapa-napa, tapi kenapa pikiran saya berisik? Ya itu karena sudah ada data trauma atau data buruk di bawah sadar yang tertanam. Jadi pernah insomnia di masa lalu ataupun pernah mandi terasa ngap, akhirnya trauma gitu sahabat-sahabat. Nah, ketika trauma itu tidak dicabut sampai akar-akarnya, ya kita akan takut mandi. Caranya mandirinya gimana? Masih dilakukan berulang-ulang mandi gitu, melatih agar lama-lama menjadi berani. Terus yang terakhir, seperti yang kita katakan, apa sih Mas hikmah di balik itu semua dari klien-klien yang sudah sembuh, yang sedang berjuang, yang sedang mungkin baru memulai untuk merubah kehidupannya, yang akhirnya merubah nasibnya. Hikmah dari atas kejadian apa yang kita alami hari ini adalah pembelajaran penting dalam hidup. Pembelajaran penting. Kita tidak tahu sekarang kita mungkin sedang kacau, sedang depresi, cemas, khawatir, ataupun sedang berpikiran buruk, ataupun sedang pasca ditinggalkan dan lain sebagainya. Sadari bahwa semua itu sudah seharusnya terjadi. Tapi bagaimana kita bangkit dari itu semua. Nah, sekarang untuk sahabat-sahabat, mulailah fokus pada bingkai solusi atau outcome frame gitu. Atau keluar mencari solusi, bukan pada problem frame atau pada bingkai masalah. Ketika kita bertanya kenapa ya saya begini Mas Arya, apa saya bisa sembuh, kenapa ya Mas Arya nasib saya begini, rezeki saya begini. Nah itu pertanda kita masih dalam bingkai masalah, bukan pada bingkai solusi. Bingkai solusi biasanya pertanyaan ke diri sendirinya dirubah. Apa yang perlu saya lakukan agar saya bangkit dari ketakutan ini? Apa yang bisa saya lakukan agar saya bisa bangkit dari kekacauan ini? Apa yang bisa saya lakukan agar saya bisa menjadi lebih maju? Nah itu berarti kita sudah pada pemikiran outcome frame atau solusi. Nah sahabat-sahabat, mulai sekarang sadari bahwa apapun yang sudah terjadi biarlah terjadi. Nah sekarang kita berupaya untuk menjadi lebih baik, lebih positif dengan hal-hal yang hal-hal yang baru ya. Contoh, kita biasanya tiduran terus, hari ini mulai bangkit dari keterpurukan itu. Jadilah menang atas diri sendiri, jadilah menang atas kehidupan, dan berdamailah dengan keadaan apapun. Karena keadaan yang sedang kita alami sejatinya adalah pembelajaran dari yang Maha Agung, sang sumber hidup kita, yaitu Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Saya Arya Surya, mungkin sekian memberikan sedikit informasi, mungkin sahabat-sahabat bisa mengembangkannya lebih jauh dan lebih positif. Jadi kenapa saya takut, kenapa saya khawatir, kenapa saya hidupnya begini, itu karena ada data itu yang perlu dirubah. Yang tadinya malas mulai bisnis, yang tadinya mengeluh terus tiap hari tentang ekonomi, bagaimana cara agar saya menjadi produktif dan menghasilkan banyak uang. Nah itu sahabat-sahabat yang perlu dilakukan. Nah hari ini dan seterusnya, katakan dalam hati atau berkata-kata sambil tepuk, semakin hari saya semakin baik, semakin produktif untuk hal-hal yang positif, dan saya sehat. Silakan tulis afirmasi positif sahabat di komentar, dan salam bangkit untuk sahabat semua. Saya Arya Surya, salam bangkit dan sukses untuk sahabat semua. Ingat hipnoterapi, ingat Arya Surya. Bye-bye.